Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyif Ansar, bisa dipanggil Syifa, mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Jadi tujuan saya kesini itu untuk melakukan edukasi mengenai bagaimana pentingnya tentang hipertensi. Oke, baik. Jadi tujuan saya kesini itu untuk melakukan edukasi mengenai pencegahan dari hipertensi. Sebelumnya, saya akan mungkin memakan waktu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sekitar 30 menit. Apakah ibu dan bapak bersedia? Ya, siap. Oke, terima kasih. Ya. Dari ibu dan bapak, boleh mungkin perkenalkan diri supaya kita lebih kenal. Mungkin bisa dimulai dari ibu yang pakai baju biru. Nama saya Irma, umur saya 43 tahun. Kalau kita pak, mungkin selanjutnya ibu yang pakai kerudung. Ya, umur saya Saya Mira, usia 39 tahun. Kalau kita bu, Mira, 45 tahun. baik. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi mungkin ada dari ibu-ibu atau bapak di sini yang punya riwayat hipertensi. Saya. Ada yang lagi? Aku. Oh iya. Oke, mungkin ada beberapa ibu dan bapak mengalami riwayat hipertensi, maka dari itu saya akan membagikan leaflet untuk ibu dan bapak bisa lihat terkait masalah tentang hipertensi ya bu. Aku. Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke materi. Jadi yang pertama itu adalah pemateri hipertensi. Mungkin ibu dan bapak bisa lihat di leafletnya, di situ ada tertera. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang dimana sistol dan diastol itu naik. Sistol dan diastol ini yang ibu maksud itu misalnya kayak 120 ke 80. Sistolnya itu 120, terus diastolnya itu 80. Nah kemudian hipertensi ini biasa disebut dengan silent killer. Silent killer itu adalah dia bisa membunuh secara diam-diam. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak jangan heran kalau misalnya ada tetangga mungkin yang tiba-tiba mati mendadak karena hipertensi itu adalah silent killer atau bisa membunuh secara diam-diam. Kemudian selanjutnya itu ada faktor dan penyebab dari hipertensi. Jadi di sini ada faktor risikonya itu ada yang tidak dapat diubah dan ada juga yang dapat diubah. Nah, yang tidak dapat diubah itu seperti keturunan. Mungkin dari ibu dan bapak ada karena faktor keturunan. Nah, itu mungkin salah satu dari risiko dari hipertensi. Dan selanjutnya adalah usia. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwasanya ketika kita sudah tua itu tidak akan terkena, karena ketika kita sudah tua itu fungsi kognitif kita itu bakalan turun, atau semua bahkan organ kita dan sistem imun juga itu akan melemah. Maka dari itu virus, bakteri ataupun penyakit bisa langsung masuk dalam tubuh. Meminimalisir adanya gejala dari hipertensi, contohnya misalnya kita cukup menggunakan 1 sendok makan saja untuk garam per harinya. Kemudian selanjutnya itu adalah kolesterol. Jadi kolesterol ini ketika ibu dan bapak mungkin tadinya makan gorengan, nah itulah tadi lemak-lemak itu akan masuk di sistem pembuluh darah. Dia itu melalui darah bersama oksigen masuk ke dalam tubuh. Kemudian dia itu akan menumpuk di pembuluh darah, akibatnya pembuluh darahnya itu akan menyempit. Makanya darah itu tidak bisa tersalurkan ke seluruh tubuh dengan baik karena adanya penyempitan di pembuluh darah. Kemudian selanjutnya itu adalah kafein. Mungkin bapak sering minum kopi setiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali. Nah, maka dari itu kafein juga mampu meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya itu ada penyebab dari hipertensi. Nah, kemudian penyebab dari hipertensi ini juga bisa kita golongkan. Di situ juga ada di leafletnya. Yang pertama itu adalah hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer ini adalah hipertensi yang ketika orang dikena itu dia tidak akan sembuh, tapi kita bisa meminimalkan hal tersebut bisa terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah faktor hipertensi sekunder, yaitu dia itu disertai dengan penyebab yang spesifik. Nanti ada gejala lebih awal ketika orang terkena dari hipertensi ini. Kemudian selanjutnya itu ada tanda dan gejala hipertensi. Nah, tanda dan gejalanya itu mungkin sering ibu dan bapak rasakan yang hipertensi seperti kayak sakit kepala, kemudian masalah penglihatan, nyeri pada dada, kemudian bisa sakit napas dan aritmia. Aritmia ini adalah denyut jantungnya itu cepat berdebar. Kemudian selanjutnya itu dari semua yang saya tadi jelaskan, ibu dan bapak bisa mengambil atau menyarankan, saya juga bisa menyarankan makanan yang bergizi yang mungkin bapak dan ibu bisa konsumsi. Yang pertama itu adalah sayuran hijau, kemudian ada pisang, kemudian kenapa sayuran hijau? Contohnya itu seperti kayak brokoli, terus kayak sawi, bayam. Nah, kenapa? Karena dia itu mengandung banyak nutrisi. Nutrisi itu bisa untuk membantu menurunkan tekanan darah. Kemudian selanjutnya ada pisang, kemudian dan selanjutnya itu adalah dada ayam tanpa kulit. Nah, kenapa dada ayam tanpa kulit? Jadi dada ayam juga itu merupakan sumber protein yang rendah lemak. Kemudian kenapa juga disarankan untuk dipanggang saja atau direbus? Karena itu lagi kita meminimalisirkan adanya penggorengan, karena penggorengan itu bisa menyebabkan kolesterol atau penumpukan lemak. Kemudian selanjutnya itu adalah telur rebus, karena telur rebus ini adalah sumber protein yang mudah didapatkan dan terjangkau juga. Kemudian untuk penderita hipertensi, telur rebus juga disarankan dibandingkan dengan telur goreng. Oke, baik, itulah tadi penjelasan yang saya sampaikan.
sampaikan atau edukasi terkait pencegahan hipertensi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Mau bertanya, Dek? Ya Bu, silakan. Dari brosur yang kau bagi, saya ingin tanyakan mengapa sakit kepala itu bisa dijadikan sebagai tanda atau gejala hipertensi? Oke, baik Bu, terima kasih. Itu pertanyaan sangat bagus. Oke, sangat bagus pertanyaannya Bu. Jadi saya mungkin akan menjelaskan dari awal kenapa bisa dulu terjadi hipertensi. Jadi hipertensi terjadi itu karena adanya penumpukan akibat kolesterol jahat di pembuluh darah. Nah, ketika dia menumpuk di pembuluh darah, sebenarnya itu udara dan darah itu dia bersamaan tercampur, kemudian itu diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi karena adanya penyempitan, makanya dia itu tidak bisa tersebarkan kemana-mana. Nah, faktornya itu pertama di otak. Jadi kenapa biasa orang kalau hipertensi itu langsung stroke? Karena memang sasarannya di otak. Nah, kemudian ketika dia dialirkan, terus dia ke jantung terlebih dahulu, dia itu akan jantungnya bisa memompa karena darahnya itu muncrat langsung, tidak konsisten atau tidak konstan. Kemudian ketika dia naik ke atas, kemudian terjadi penyumbatan, respon dari tubuh itu, dari otak itu akan mengeluarkan respon nyeri. Nah, itulah biasa Ibu rasakan sakit kepala. Mungkin apakah pertanyaannya Ibu terjawab atau belum? Ya, sudah, Dek. Terima kasih. Sudah. Oke, baik, karena saya tadi sudah menjelaskan, kemudian kita juga sudah melakukan tes tanya jawab. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi, yaitu mengukur tekanan darah dari Ibu. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Iya. Baik. Oke, baik, tadi saya sudah memaparkan, kemudian Ibu juga sudah terjawab, kemudian juga kita sudah mendemonstrasikan tentang hipertensi dengan melalui pemeriksaan tekanan darah, dan Ibu Bapak juga sudah mengetahui tekanan darah serta makanan yang harus dimakan dan harus dihindari. Mungkin ada satu orang dari Ibu dan Bapak yang bisa menyampaikan ke saya apa yang tadi saya jelaskan. Bagaimana Bu? Dari penjelasannya tadi, berarti hipertensi itu merupakan kondisi tekanan darah tinggi secara konstan. Terus kalau dari penjelasannya juga berarti hipertensi itu bisa karena dari keturunan, bisa juga dari makanan. Berarti sebaiknya kita konsumsi yang tidak goreng-goreng begitu atau yang mengandung minyak, seperti yang di rumah saja. Jadi berarti kayak sayur hijau, telur rebus, dada ayam, gitu ya. Pisang sih. Jadi sangat senang karena ternyata Ibu dan Bapak sudah paham apa yang kita jelaskan. Baik, karena Ibu dan Bapak sudah paham terkait apa yang tadi saya sampaikan dan sudah mengerti juga. Nah, adapun kesimpulannya itu, ketika Ibu sudah mengetahui apa itu hipertensi, kemudian bagaimana cara mencegahnya, kemudian makanan apa yang harus dihindari, terus juga sudah paham dan mencontohkan saya contohnya. Kemudian sekian untuk hari ini. Semoga apa yang kita pengetahuan kita pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Saya mohon maaf jika ada salah kata selama saya menjelaskan tadi pembahasan materi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek. Iya.